Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas komentar yang ini ya. Anda sesat pikir kalau begitu. Sudah cari tahu SOP uji lab oli di laboratorium seperti Trakindo, Sukovindo, Petrolab. Menurut Anda uji lab seperti apa yang benar? Coba jelaskan. Saya di sini tidak pro manapun, tapi dari statement Anda selama ini tidak bertanggung jawab dengan hasil penelitian Anda. Jangan mengotak-ngotakkan seolah-olah yang tidak setuju Migor itu sudah pasti benci. Di sini masyarakat awam butuh hasil secara data teknis, bukan sekedar feeling-feelingan semata. Oh iya, alasan Anda tidak mau uji lab karena tidak punya uang itu konyol. Seorang ilmuwan dan peneliti seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang diteliti. Contoh logika Anda memakai minyak goreng untuk pelumas mobil motor ya diikuti uji data sesuai teknis otomotif. Paham maksud saya sampai sini? Jadi maaf tadi screenshot ya. Sebelumnya itu ini diposting di sini ya. 6 one selfish di blog ya. Ya terutama karena ini ya ngomongnya ini ya. Buktikan omongan penelitiannya bahwa oli campuran Migor yang dipakai di motor MX uji tes lab di sana, bahas di YouTube benar atau tidak. Ya ini ya. Penulis ngomong nggak punya uang. Silahkan lihat video yang diposting hari ini. Di seluruh grup bekas LDC nggak pernah ada yang melakukan uji pelumas secara benar. Kalau yang anti Migor modal rekomendasi oli pakai feeling, ngapain yang pro Migor harus buktikan pakai uji lab? Nah ini juga ngomongnya kan biar terbukti siapa penipu sebenarnya. Penulis ngomong ya sudah jelas penipunya. Lawang uji cuma 100 ribuan kok diklaim sudah uji oli. Rupanya dia nggak lihat videonya penulis ya. Yang penulis maksud adalah video yang ini ya. Uji lab sangat mahal, ini kelihatan jelas angkanya 700 ribu. Nah dia nyebut ini ya, uji lab tidak punya uang rasanya konyol. Tapi itu nanti sih kita lihat dari uji lab oli seperti apa yang benar. Tidak perlu kontra mengkotak-kotakkan ini ya. Bukan kayak gitu yang penulis kotak-kotakan. Yang penulis kotak-kotakan itu adalah yang anti Migor, selalu nuntut pakai uji lab. Padahal uji lab yang mereka lakukan adalah yang paling murah. Bahkan dia atau mereka berani ngasih statement macam-macam tanpa uji lab. Contoh ini. Ada berapa banyak orang yang ngomong kayak gini di grup oli. Maksimal oli, motor berjas UMA atau MP, base mineral, maksudnya bahan dasar olinya pakai mineral 1000 sampai 1500, yang full sintetik 3000 sampai 4000. Ini mana datanya? Ngomong kayak gini berani, tapi mana datanya? Yang konsisten, yang pakai minyak goreng disuruh pakai uji lab. Ini mana uji labnya? Kok nggak ada? Mana uji labnya ini? Kadek ngomong kayak gini tapi kok mana dasarnya apa ngomong kayak gini nih? Omong kosong tok kan? Terus lihat uji labnya. Ini adalah uji lab yang dilakukan oleh Turboman atau Andi Hendarto ya. Ini ujinya 67 oksi 67 sul 60 ya. Ini ujinya Turboman. Angkanya juga bisa lihat sekilas. A18H25128 evaluation C ya. Trakindo, dilakukan di Trakindo. Coba lihat ujinya. Ini kosong semua, ini uji partikel. Uji partikel ya wis kosong lah, nggak apa-apa. Tapi ini kok kosong juga. Terus ini kok kosong juga ya. Ini kok kosong. Padahal ya
kalau lihat kita di standarnya Dexos itu requirement dari GM Dexos ya, misalnya itu HTHS ada, sulfated ash ada, fosforus, sulfur, evaporation loss, NOAK, dan TBN. Kenapa ini enggak diuji? Hah? Katanya uji lab. Mana angka ini? Mana? Terus ini lagi ya, yang dari Trakindo. Yang dilakukan, yang diuji Trakindo ini adalah mengetahui masalah mekanis dari analisa pelumasnya. Poin utamanya itu. Jadi ini semua untuk mengetahui masalah yang terjadi pada mesin, bukan untuk mengetahui kualitas oli. Kalau mengetahui kualitas oli, maka harus ada uji ini. Ini ya, anggap aja minimalnya inilah ujinya yang dilakukan. Kita harus tahu semua ini. Kalau nggak tahu ini, ya kita nggak bisa bilang kualitas olinya. Ini banyak kosongnya ini. Apa ini juga kan kosong. Stability ya kosong semua kan. Kosong semua. Gitu disebut uji oli. Nah ini juga menjawab uji oli murah ya. Ini ada price list dari Blackstone. Blackstone Laboratories terkenal. Standarnya $35. Kalikan sendiri. Nah ini ada uji satu-satu. Uji oli dan as 85, specific gravity segini, soot segini, sulfur segini, tan segini, TBN segini, viscosity segini, viscosity index segini. Apa ini murah? Kok dibilang konyol, nggak punya uang? Hah? Masa nggak ngerti? Ini juga, ini adalah dokumen resmi pemerintah. Ya, kita cari angka, ya wis NOAK wis. NOAK di sini 400.000. HTHS 700.000. Ini belum viscosity index, ini 500.000. Pemaneh total acidity-nya 320.000. Mana TBN? Bola wis. Mestinya ada juga ya. Gak nemu. Ini viskositas kinematik 2,5. 250.000. Titik nyala 360.000. Kok dibilang konyol, nggak punya duit? Iya emang konyol kalau dipikir uji itu cuma 100.000 dan banyak omongan yang kayak gitu di grup oli. Dikesankan kalau uji itu bisa yang ya cuma 100.000 cukup, nggak perlu yang mahal-mahal. 100.000 itu udah bisa tahu semuanya. Padahal kalau kita pakai standarnya ini nggak murah ya uji oli itu. Nggak bisa pakai uji oli murah. Ini berapa tadi TBN $10. Yo wis murah wis. TAN $10 sulfur ini. Tapi tetap kalau ditotal kan mahal. Dan itu cuma satu oli. Kalau membandingkan oli kan harus dikali 2. Kalau mau olinya juga dipakai juga ya harus kali 3, kali 4, kali 5 tergantung berapa kali disampling. Nah yang jelas ya, orang yang anti mikor, anti dengan yang testimoni seperti ini. Jadi ya yang kalau testimoni seperti ini nggak bakal direken, dianggap ini cuma feeling. Mesin tidak terlalu panas, cuma feeling, tidak slip coupling, feeling, percepatan tinggi, kecepatan getaran minim, feeling, gitu ya, nggak direken. Bahkan ya yang angka-angka pun nggak direken. Ini seperti perubahan average BBM ini ya, 38 km per liter jadi 41,6 km per liter. Gak direken nama yang anti mikor itu. Lapo ngurus itu. Ini bukan data, ini cuma senangnya feeling. Jadi cuma feeling tok, konsumsi bahan bakar makin baik gitu. Dari 38,1 itu cuma feeling tok. Getaran setang halus, CVT halus, feeling tok. Tarikan masih ngendeng, feeling tok. Kan gitu. Jadi ada angkanya pun gak direken. Juga ini ya, ada contoh mobil saya Xenia pernah kena oli palsu sel. Sudah divonis terus mesin sampai pompa oli macet, aneh pakai flus, pakai minyak goreng bimoli. Ya ini 100% gak penulisan kemanusiaan. Tapi yang jelas ini perusahaan sharing lagi
masih ngebul Xenia-nya. Dibilang sudah ada 2 tahun lebih rutin pakai mesran jamur migor. Dulu vonis pompa oli harus ganti, oli nggak bisa naik, sekarang aman, nggak pernah masalah lagi. Ya seperti itu ya. Yang gini nih dianggap cuma healing. Kayak gini nih ya, contoh oli encer ke oli kental, malah konsumsi bahan bakar makin meningkat, bakal dianggap cuma healing. Ya wes lah, itu ya yang jelas tuduhan tadi itu ya, yang uji tidak punya uang konyol ini ya karena dianggap uji murahan pun cukup, padahal uji beneran nggak cukup segitu. Nah ini lihat biaya pengujian SNI pelumas 30 juta tiap kategori. Jadi misalnya satu kekentalan, satu jas UMP ya 30 juta. Olinya keluar versi motor lagi, motor Matic sama mobil sudah 90 juta. Ada oli diesel juga 120 juta. Itu kekentalan beda juga harus beda kan. Ini loh ya, gini ini dianggap konyol kalau nggak bisa uji oli. Padahal mereka sendiri ngomong bisa seenaknya, nggak pakai uji oli, nggak pakai apa-apa, bahkan soal feeling pun nggak ada di sini. Yang pernah uji siapa? Mana hasil ujinya? Mana dasarnya? Tapi yang jelas uji lab ini, uji labnya mana? Yang ya seperti ini, evaporation loss katanya lebih bagus. Mana ujinya? Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.